Orientalisme berasal dari kata Orient, bahasa Prancis yang secara harfiah bermakna timur dan secara geografis bermakna dunia belahan timur dan secara etnologis bermakna bangsa-bangsa di timur. Dengan kata lain, Orientalisme dapat diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan masalah ketimuran dan secara khusus Orientalisme adalah scholarship or learning in oriental subject, kesarjanaan atau pengkajian dalam bidang-bidang kajian ketimuran. Adapun secara terminologi, Orientalisme dimaknai sebagai suatu cara atau metode yang digunakan untuk memahami dunia timur berdasarkan tempatnya yang khusus dalam pengalaman manusia barat, atau dapat pula dipahami sebagai suatu gaya berpikir yang dipakai berlandaskan pada pembedaan ontologis dan epistemologis yang dibuat antara timur dan barat. Sembayang. Orang Yahudi melakukan sembahyang 3 kali sehari setiap jam 9, 11, dan 3 sore. Sementara dalam kitab Talmud ditetapkan 3 sembahyang dalam sehari, yakni sembahyang pagi, siang, dan malam. Kurban dalam bentuk penyembelihan atau pembakaran binatang termasuk ibadah sakral dalam agama Yahudi. Mereka mengenal 3 jenis kurban perdamaian, kurban pemujaan, dan kurban-kurban lain. Puasa, di dalam ajaran agama Yahudi terdapat beberapa jenis puasa yang mereka kerjakan. Salah satunya adalah puasa untuk memperingati kejadian-kejadian bersejarah atau yang mereka sebut puasa kecil. Khitan, sama halnya dengan Islam, umat Yahudi juga melakukan khitan. Perbedaannya, khitan Yahudi dilaksanakan pada hari ke-8 kelahiran dan sekaligus memberi nama pada bayi. Hari-hari suci Yahudi. Pertama ada hari Paskah, merupakan hari raya yang dipestakan untuk merayakan pembebasan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun di Mesir. Yang kedua ada hari Pentakosta, adalah hari ke-50 pasca panen. Yang ketiga, hari perdamaian besar yang dirayakan pada tanggal ke-10 bulan ke-7 menurut kalender Yahudi. Pada hari tersebut semua orang harus berpuasa dan berkurban untuk menghapus dosa. Yang keempat ada hari raya Pondok Daun atau hari raya pengumpulan hasil. Munasabah ayat. Yang pertama ada sembahyang. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 menerangkan, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan juga berada di surat An-Nisa ayat 103 juga menegaskan, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kedua, kurban. Dalam syariat Islam juga dijelaskan mengenai ibadah kurban yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ketiga, puasa. Yang menerangkan adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Keempat ada khitan, yaitu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 124 menerangkan, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.